Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon, semoga berkat bantuan-Mu kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Dengan pengentaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Lazarus yang sedang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masihkah Engkau mau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania itu tidak jauh dari Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur Marta dan Maria berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu
bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung. Ia masih berada di tempat Marta menjumpainya. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat Maria tiba-tiba bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyuglah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyuglah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para pendengar RRI ND yang terkasih dalam Kristus yang bangkit. Renungan kita pada hari Minggu kelima Prapaskah ini, saya memberi judul Mati Sebelum Waktunya. Bacaan-bacaan suci hari ini bercerita kepada kita
tentang kualitas Allah yang paling pasti, yakni kualitas kehidupan. Di dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Yeskiel, Tuhan Allah bersabda kepada bangsa Israel, "Hai umatku, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian." Yahweh atau Allah membuka kubur-kubur orang-orang buangan Israel tidak berarti bahwa Ia menghidupkan kembali orang-orang mati di antara bangsa pilihannya itu. Sebaliknya, hal itu berarti bahwa Ia pada akhirnya akan mengembalikan bangsa Israel ke tanah airnya dari pembuangan di Babylon, di mana keadaan mereka ibarat mayat-mayat di dalam kubur. Lalu mereka akan tahu bahwa Yahweh adalah Tuhan. Allah memperlihatkan kuasa keilahiannya di dalam sejarah bangsa pilihan dengan menganugerahkan mereka pembebasan dari hukuman akibat dosa-dosa. Allah menghukum bangsa Israel karena perbuatan mereka yang salah dan jahat. Akan tetapi Allah tidak akan sepenuhnya menelantarkan mereka. Dialah seorang Allah kehidupan yang menghukum dosa dengan maksud untuk menyelamatkan dan menolong, dan bukan untuk membinasakan. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa orang-orang Kristen di Roma tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh, karena roh Allah telah tinggal dan berdiam di dalam hati mereka. Jika roh ini yang membangkitkan Yesus dari kematian tinggal di dalam hati mereka, maka tubuh mereka yang fana akan dibawa juga kepada kehidupan. Karena itulah roh yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Roh menurut Ibrani adalah nafas Allah yang memberikan kehidupan kepada semua yang hidup, sama seperti udara yang kita hirup yang menopang kehidupan kita. Sama saudara pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus yang bangkit, kita beralih kepada bacaan Injil di mana Yohanes menyampaikan kepada kita bagaimana Yesus memanggil kembali Lazarus kepada kehidupan. Sebagai orang beriman Katolik, baik bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil menyegarkan ingatan kita tentang Yesus yang kita imani. Setiap kita pun dipanggil untuk menghidupkan atau membangkitkan satu sama lain. Tidak dibenarkan apabila rahmat yang cuma-cuma dari Allah ini dikurung dalam-dalam dan menjadi konsumsi pribadi semata. Bagi kita yang berkecukupan secara materi, bukalah setitik hatimu untuk melirik mereka yang hidupnya bergantung pada belas kasih orang lain. Buanglah sedikit hatimu untuk para pemulung
dan mereka yang kurang memiliki tempat tinggal yang layak. Tumbuhkanlah roh kepekaan untuk berempati dengan mereka yang terkena bencana, sebab itulah roh kehidupan yang nyata. Jangan membiarkan sikap ego, masa bodoh, dan kurang peduli merasuki seluruh hidupmu. Dengan memberikan segelas aqua dan sebungkus nasi kepada mereka yang membutuhkan, jauh lebih mulia dibandingkan memberi suap kepada para petinggi demi menyelamatkan diri dari kejaran polisi atau jaksa. Sebagai Kristen sejati, rahmat Tuhan hendaknya menyata dalam diri dan seluruh hidup, sehingga kita pun mampu membawa kehidupan baru, membawa perubahan bagi mereka yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal, menghidupkan kembali sama saudara yang tertindas, terlantar, tersisihkan, dan yang kurang memperoleh tempat dalam masyarakat. Maka niscaya roh kehidupan yang Yesus berikan ini benar-benar nyata dalam lingkungan hidup di mana kita tinggal. Dengan demikian, kita pun telah menyelamatkan nyawa mereka yang meninggal sebelum waktunya. Kiranya roh Tuhan Yesus hidup dalam hati kita dan dalam hati semua orang. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, semoga Ia sungguh menjadi santapan jiwa yang menguatkan kami untuk bersiara menuju kepadamu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.